Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinita Awalia dari kelas Bio 1. Baik, di sini saya akan menyebutkan serta menjelaskan 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. 20 sifat wajib Allah. Yang pertama, ada wujud, yang artinya ada. Wujud dalam arti di sini, Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua ada qidam. Qidam artinya terdahulu atau awal. Qidam artinya terdahulu atau awal, yang dimana Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Bagaimana sebagai pencipta, Allah adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada baqa, artinya kekal. Ya, sifat wajib Allah yang selanjutnya adalah baqa. Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa atau mati. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Sifat wajib Allah selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam ada wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa. Arti esa tunggal di sini bahwa dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang ketujuh ada qudrat, yang artinya berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan ada idarat, yang artinya berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu, oleh karena itu kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka jadilah dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Yang kesembilan ada ilmun, yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun dan tidak tampak. Yang kesepuluh adalah hayat, yang artinya hidup. Allah Ta'ala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Yang ke-11 ada sama, yang artinya mendengar. Allah maha mendengar yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Yang ke-12 ada basar, yang artinya melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah tidak ada batasannya. Yang ke-13 ada qalam, yang artinya berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitabnya yang diturunkan melalui perantara para nabi. Yang ke-14 ada qadiran, yang artinya berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang ke-15 ada muridan, yang artinya berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan sesuatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Yang ke-16 ada aliman. Aliman artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ke-17 ada hayan. Hayan artinya hidup. Allah maha hidup. Dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak akan pernah tidur. Yang ke-18 ada sami'an, yang artinya mendengar. Allah memiliki sifat sami'an yang berarti mendengar. Allah itu maha pendengar. Tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Yang ke-19 ada basiron, yang artinya melihat. Basiron juga memiliki arti melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya, oleh karena itu sudah semestinya kita selalu berbuat kebaikan. Yang ke-20 ada mutakaliman, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Mutakaliman juga berfirman. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Selanjutnya 20 sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada al-adam, yang artinya tiada.
Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ini. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Dialah yang maha suci dan maha tinggi. Yang kedua ada al-hudud. Hudud artinya baru. Mustahil jika Allah baru. Keberadaannya adalah yang paling awal sebelum diciptakannya alam semesta ini. Yang ketiga ada al-fana. Fana artinya binasa atau lenyap. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak kekal. Dialah yang kekal, dialah yang berkuasa melenyapkan seluruh ciptaannya. Yang keempat ada al-mumatsilatu lil hawadisi, yang artinya menyerupai atau sama seperti makhluk ciptaannya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerupai makhluknya. Dialah maha sempurna, tidak ada yang menyerupainya. Yang kelima ada al-ihtiyat ila khairihi, yang artinya membutuhkan yang lain. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan pertolongan. Dialah yang menolong makhluknya. Yang keenam ada at-tadud. At-tadud artinya lebih dari satu. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah lebih dari satu. Dialah yang Maha Esa atau tunggal. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yang ketujuh ada al-ajizu. Al-ajizu artinya lemah. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak kuat. Dialah yang maha kuasa atas segalanya. Yang kedelapan ada al-karahah. Karahah artinya terpaksa. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu tidak atas kehendaknya sendiri. Dialah yang maha kuasa, dialah melakukan sesuatu atas kehendaknya, tidak ada paksaan dari siapapun. Yang kesembilan ada al-jahlu, yang artinya bodoh. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui sesuatu. Dialah yang maha mengetahui bahkan sesuatu yang tidak nampak oleh mata kita sekalipun. Yang ke-10 ada al-maut. Maut artinya mati. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mati. Dia memiliki sifat kekal, dia hidup dan abadi. Yang ke-11 ada asamu, yang artinya tuli. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa mendengar. Dia yang maha mendengar segala sesuatu yang diucapkan oleh makhluknya. Yang ke-12 ada al-umyu. Umyu artinya buta. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan berkali-kali bahwa Dia maha melihat segalanya. Yang ke-13 ada al-bukmu, artinya bisu. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa berbicara. Dialah yang menurunkan wahyu kepada Nabi. Kaunuhu ajizan artinya zat yang lemah. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah. Dialah yang berkuasa atau kehadiran. Yang ke-15 kaunuhu karihan, yang artinya terpaksa. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terpaksa. Dialah yang berkehendak atau muridan atas segala sesuatu yang Ia kehendaki. Yang ke-16 kaunuhu jahilan, yang artinya zat bodoh. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bodoh. Dialah yang mengetahui aliman. Yang ke-17 ada kaunuhu maitan, artinya zat yang mati. Mustahil keberadaan Allah mati. Dialah yang hidup dan takkan pernah mati. Yang ke-18 ada kaunuhu asama, zat yang tuli. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tuli. Dialah yang mendengar segala makhluknya. Yang ke-19 ada kaunuhu amma, yang artinya zat yang buta. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala buta. Dialah yang maha melihat seluruh ciptaannya, baik yang nampak atau yang tersembunyi di hati dan pikiran manusia. Yang ke-20 ada kaunuhu abkama, yang artinya zat yang bisu. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisu, karena Dialah yang berfirman lewat ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.